quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita memilih untuk berkumpul di sini daripada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya datang terlambat karena ada acara, kemudian begitu sampai sini ternyata udah tinggal salam. Tapi ada pelajaran menarik yang perlu saya sampaikan yang mungkin sebagian kita belum tahu, yaitu bahwasanya ketika kita berjamaah maka sutroh makmum itu ikut imam. Artinya kalau kemudian panjenengan adalah makmum lalu ada yang melewati jenengan, itu tidak apa-apa, tapi nek imame tidak boleh. Sehingga dalam posisi saya tadi kan saya terakhir terus softnya tinggal yang paling belakang. Nek mulai dari tengah kok ya dewean, terus saya lihat di ujung sana ada orang, tapi orang di ujung sana ngambilnya deket tiang, kudune mepet sana sekalian itu. Otomatis ya saya berusaha dari sebelahnya gitu. Yang lewati DE, tadi DE mepet tiang gitu. Dicegat gitu kan. Ya, sehingga yang terjadi saya nggak bisa lewat, terus begitu dia duduk ya baru saya otomatis agak nyempil sebelahnya. Nah, sehingga pelajarannya yang menarik adalah dalam fikih ya, dalam fikih sholat berjamaah, sutroh makmum adalah imam, sehingga yang nggak boleh dilewati adalah imamnya, boten makmumnya. Makanya kalau nanti semua makmum anggar lewat dicegat, nah punten nek sing tengah enten sing keblek terus pripun gitu. Nggak bisa, akhirnya mungkin enten sing ceblok lah pripun, bludak. Nah, sehingga sutrohnya adalah imam. Yang nggak boleh dilewati adalah imam. Nah, kalau sholat sendirian atau sholat sunnah lah baru setiap kita memasang sutroh. Nah, maka sutroh itu bisa macam-macam. Bisa tiang niki dengan jadikan sutroh bisa kemudian orang di depan jenengan jadikan sutroh bisa. Jenengan bawa sajadah seukuran sepanjang sajadah jenengan itu bisa. Bahkan nanti dalam dalam hadis itu 3 garis pun juga bisa, dengan catatan orang melihat. Ning saran saya nek sendirian ampun dijadikan tas jenengan itu sebagai sutroh. Karena udah banyak video niku dadekke sutroh tas, begitu duduk tasnya hilang gitu. Nanten nggih, apa mulai HP gitu kan, mengundang banget HP, dompet, kunci mobil gitu kan. Begitu dadekke sutroh, bangkit dari sujud ke duduk hilang gitu. Ya, karena memang ada orang-orang dolim yang dia ke masjid itu bukan untuk sholat, yang pengen nyolong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan tadi saya sudah sampaikan kita patut bersyukur karena kita memilih duduk di sini daripada di sana. Karena kita masuk di bab syirik yang ke-8, yaitu syirik dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam ketaatan. Dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Bahwasanya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Jadi ada orang-orang yang menjadikan orang-orang alimnya itu sebagai rob. Nah, coba rob niku kalau diterjemahkan sebagai Tuhan niku terlalu sederhana. Rob itu maknanya adalah yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang memberi rizki, yang kemudian menyembuhkan, mematikan, menghidupkan. Jadi semua bentuk perbuatan ilahiyah itu dikembalikan kepada kata Rob. Makanya ada kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang menjadikan orang alimnya ahbarahum wa ruhbanahum, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, arbabam, ini jamak dari Rob. Rob min dunillah, selain Allah. Delalah memang konteksnya ayat wal masih ibn maryam, dan
ada juga yang menjadikan Rob Al-Masih putra Maryam. Nah, jadi ada orang yang menjadikan Rob itu pendeta-pendetanya, ada yang menjadikan Al-Masih putra Maryam itu sebagai Rob. Nah, maka kalau panjenengan masih ingat, Nabi mengingatkan apa? La tattakhidu kuburi, jangan kamu jadikan kuburku sebagai aidan, tempat idul fitri, tempat perayaan, tempat sukacita yang mana ada keramaian. Kemudian wala taj'alu wala taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam agamamu. Kemudian dalam hadis yang lain, jangan memujiku sebagaimana Isa bin Maryam, orang-orang ahli kitab memuji Isa bin Maryam. Nah, maka peringatan jangan seperti ahli kitab ini pun juga ada di dalam Al-Quran, bahwasanya mereka menjadikan orang-orang alimnya sebagai rob-rob selain Allah. Nah, tergantung mereka mau dari sisi mananya. Ada yang dijalui rezeki, ada yang dijalui keturunan, ada yang dimintai kesehatan dan seterusnya. Pokoknya aku nek running ngene kiai kaya aku ora bakal mari gitu. Nah, perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Pokoknya aku nek ra moro ning mbah guru kaya aku ora bakal sugih. Nah, inilah perkataan-perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah ayat 31 yang nanti saya jelaskan lebih detailnya. Nah, syirik ketaatan adalah orang itu harus mempersembahkan ketaatannya hanya kepada Allah, tapi kemudian memindahkan kewajibannya kepada Allah itu kepada makhluk. Makanya saya bagi menjadi 3, yaitu syirik ketaatan tentang ibadah, kemudian yang kedua nanti tentang hukum, kemudian yang ketiga tentang manusianya. Maka ketika konteksnya adalah tentang ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 65, Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lahuddin." Kalau manusia itu di atas lautan sedang naik kapal, mereka itu naik dongo kepada Allah itu penuh keikhlasan, enggak mau mikir yang lain kecuali Allah. Kemudian falamma najahum ilal barri, ketika mereka sudah bisa selamat sampai ke permukaan, yang terjadi apa? Idahum yusrikun, mereka yo lali sama Allah, kemudian mengingat yang lain. Oh, aku sepentas ke laut, aku kudu dagang, tak golek pesugihan. Oh, iki enek acara haul Habib Fulan bin Fulan, kata kiai